Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Supriyono, guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Magelang. Salam semangat guru penggerak. Pada kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah saya, SMP Negeri 3 Muntilan, Kabupaten Magelang. Sekian, mari kita mulai belajar untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, di siang yang berbahagia ini, alhamdulillah nanti kita akan bersama-sama belajar, baik itu yang sedang aksi nyata maupun teman kita semua yang nanti belum berkesempatan menjadi CGP. Kita bersama akan belajar secara lebih mendalam kaitannya dengan PMM dengan lebih baik, karena alhamdulillah sekolah kita ada 4 orang CGP yang hari-hari ini sedang perlu kita dukung. Kaitannya dengan mereka harus bekerja 2 kaki, satu untuk menyelesaikan tugas sebagai CGP dan 1 kaki lagi tidak mengurangi tugas mereka sebagai guru, harus tetap mengajar dan jumlah jamnya pun tidak berkurang. Maka semoga ibu bapak yang sedang menjadi CGP dan saat-saat ini sedang mengikuti diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan, dan dinyatakan lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, ketika nanti kita menyaksikan 2 aktor kita, yakni Pak Ahmad Supriyono, sarjana komputer, dan Ibu Nia Kusmaya, sarjana pertanian, menyajikan praktik baiknya, maka monggo nanti kita nikmati. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kalau memang ingin menambahkan mungkin bolehkah menambahkan? Boleh. Ibu bapak, mereka berdua ini nanti, Bu Nia Kusmaya dan Bapak Ahmad Supriyono, akan berbagi praktik baik modul 1.4, yakni mengenai budaya positif. Budaya positif ini insya Allah juga sedang menjadi fokus kita untuk observasi selama semester pertama di tahun ajaran 2024-2025 nanti. Maka mari kita siapkan 5W1H-nya. Ibu bapak sekalian, ada istilah yang tren di dalam PMM, utamanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang mengikuti CGP, yakni istilah yang sangat menggelitik kita. Mereka akan tergerak dengan ilmu-ilmu barunya, kemudian dengan ilmu baru tadi mereka akan bergerak, dan yang terakhir setelah mereka bergerak, mereka harus bisa menggerakkan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah ini. Dan yang paling penting adalah mereka harus membawa dampak yang luar biasa kepada siswa. Karena apapun apa yang kita lakukan sekarang ini sudah tidak lagi berfokus kepada guru, tetapi semuanya berfokus kepada siswa. Istilahnya bukan siswa, tapi di PMM itu murid. Begitu ya, berdampak besar kepada murid. Dan memang zaman kita sekarang zaman untuk selalu update informasi melalui PMM, bahkan kinerja kita pun juga berdasarkan PMM, maka tidak akan mengikuti zaman kepada siapa saja yang tidak ikut update dengan informasi yang ada di PMM, yang mana semua tidak difasilitasi secara keseluruhan oleh sekolah, tapi panjenengan sudah menyediakan diri dengan perangkat laptop dan juga data internet di rumah. Betul nggih? Karena kita bekerjanya tidak hanya di sekolah, tetapi panjenengan juga bekerja di rumah. Begitu.
Semoga apa yang disampaikan nanti oleh para aktor kita, yakni Pak Ahmad Supriyono, Sarjana Komputer, dan Ibu Nia Kusmaya, Sarjana Pertanian, ini memberikan inspirasi kepada kita bersama. Secara pribadi saya mengucapkan selamat kepada Ibu Nia Kusmaya dan Bapak Ahmad Supriyono. Panjenengan sudah membuat warna berbeda di sekolah kita. Semoga nanti teman-teman bisa belajar dari panjenengan bersama, karena apapun panjenengan adalah orang-orang pertama yang dituntut untuk menyelesaikan modul-modul yang ada di UPS. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, sehat dan bermanfaat. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, siang ini rasanya semakin bersemangat kita dalam menjalani aktivitas keseharian, yaitu menuntun peserta didik, menuntun murid kita menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik ia sebagai anggota masyarakat maupun sebagai dirinya sendiri yang mandiri, berkebinekaan global, yang kreatif, lalu apalagi Bapak Ibu? Konsentrasinya masih kurang, mari kita buat lebih konsentrasi. Monggo, panjenengan kita buat lebih tersenyum hari ini. Silakan berhadapan dengan sebelahnya, yang ada sebelahnya, yang tidak ada di samping kanan kiri. Monggo, samping kanan kiri monggo. Berarti sama Bu Bapak sama Bu Minta. Monggo. Ya, mari kita tatap satu dengan yang lain sambil mengingat bahwa ini adalah hal yang positif, budaya positif. Kita mengambil budaya positif. Tatap satu dengan yang lain bahwa pikirkan hal yang positif dari rekan panjenengan, rekan Anda seperti apa? Suka menolong. Baik, lanjut. Bu Imam. Serem sekali, rajin sekali. Suka dasarnya. Bu bilang, oh temannya senang, kita mau di sini lagi ya? Oh iya. Kuliahnya juga sekelas lagi. Tapi nggak contek-contek kan ini? Enggak, terima kasih. Mandiri. Bapak Priadi. Sepertinya pandai beragama. Oh ya, terima kasih. Ibu Nami. Disiplin. Disiplin, siap, sedia. Tepat waktu, disiplin. Ibu Wir. Berbagi, Pak Pandu suka berbagi. Bersuka berbagi praktek baik. Terima kasih. Ibu Anissa. Ramah. Ibu Faris. Solihah. Terima kasih. Itulah budaya positif. Itulah positif hal yang kita ambil dari teman-teman kita yang ada keseharian kita bersama-sama, komunikasi, kolaborasi dalam mendidik putra-putri bangsa terbaik. Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Ahmad Supriyono, kebetulan ikut di CGP, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Magelang, yang hari ini akan memberikan
praktek baiknya terkait dengan budaya positif. Saya punya sebuah video, mari kita lihat. Dengan kondisi Fadli 9A tidur saat pembelajaran mata pelajaran informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, apa kabar pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Tetap semangat. Siap. Pagi ini kita akan belajar pada bab yang pertama, yang ke-1, ada berpikir komunikasi, pada omongan, operator, dan logika. Adakah sudah yang pernah membaca bukunya? Belum baca? Sekarang ini kita akan bicarakan apa saja isinya. Tapi sudah, kayak ada yang tidur. Itu dia. Baik. Fadli kelas 9A tidur saat pembelajaran mapel informatika. Bapak Ibu, saya punya pertanyaan untuk panjenengan. Melihat kondisi seperti siswa tidur saat pembelajaran, apa yang akan Bapak dan Ibu guru lakukan? Saya punya jawabannya. Mari kita lihat apakah jawabannya ini. A. Membiarkan saja asal tidak mengganggu. Kita lihat jawabannya. B. Memarahi dengan kata-kata hingga bangun atau sampai bangun. Kamu tidur terus, bangun. Ketiga C. Membangunkan lalu mencuci muka. Atau D. Membangunkan lalu menempuh seketika restitusi. Apa itu? Ini salah satu yang kita bahas Bapak Ibu berkait dengan seketika restitusi. Tentang jawaban ini, saya ingin tanya kepada Ibu saja. Pilih mana? Kalau saya suka warna hijau. Warna hijau. Membangunkan lalu menempuh seketika restitusi. Satu jawaban lagi. Ibu Irma pilih yang mana? Kalau saya sih biasanya itu saya bangunkan dan suruh mencuci muka. Baik. Satu lagi biar ada jawaban ketiga. Bapak Panyan. Tetap saya juga memilih warna hijau. Baik, mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah D. D. Membangunkan lalu menempuh seketika restitusi. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Irma. Bisa jadi panjenengan membangunkan lalu cuci muka, anaknya kembali ke kelas lagi tetapi tidur lagi. Nah ini Bapak Ibu, sebetulnya sebenarnya kita layani ini anak-anak. Bener Bu? Ya beberapa tidur ya. Mari kita lihat. Budaya positif adalah perwujudan dari keyakinan yang baik. Kita yakin dengan suatu keadaan yang baik yang diterapkan di sekolah dan mampu mendorong murid untuk berpikir, lalu bisa bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya hingga mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itulah budaya positif. Jadi sebuah keyakinan, perwujudan keyakinan baik yang diterapkan hingga menjadi budaya positif. Yang kedua, konsep budaya positif itu meliputi disiplin positif, ada motivasi, ada hukuman dan konsekuensi, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar, keyakinan kelas, hubungannya dengan pembelajaran, lalu posisi kontrol guru sebagai pendidik dan ketiga restitusi. Disiplin. Kalau terlintas dalam benak kita tentang kata disiplin, artinya adalah patuh, tepat waktu, bisa gitu, tepat waktu, atau taat pada peraturan yang berlaku, patuh terhadap peraturan juga. Yang kedua,
dalam pikirannya adalah tertib tadi. Nah ini dia. Kebanyakan orang akan menghubungkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Di semua tempat kita tahu ada peraturannya, baik di masyarakat, di rumah maupun juga di sekolah, yaitu tentang disiplin. Tapi kata disiplin sendiri adalah dihubungkan biasanya dengan hukuman. Kalau Anda tidak disiplin, maka Anda akan dapatkan hukuman. Namun sesungguhnya itu berbeda Bapak Ibu, bahwa namanya disiplin adalah belajar tentang disiplin tidak harus dengan hukuman. Justru adalah alternatif, salah satu alternatif terakhir, tidak di pertama tapi terakhir yang perlu digunakan ketika ada sesuatu yang harus digunakan, atau bahkan tidak dengan hukuman tapi sudah memberikan efek, yaitu disiplin. Sedangkan motivasi, seorang siswa tentu punya motivasi dalam melakukan suatu hal, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Tentang motivasi sendiri, manusia punya dua motivasi yang termasuk dalam intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik artinya dari dalam, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya percaya bahwa di sini itu bagus, dari dalam diri, menimbulkan atau membuat diri, memaksakan diri untuk menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Sedangkan intrinsiknya ada dua, menghindari ketidaknyamanan dengan adanya hukuman, dan yang kedua menciptakan imbalan atau penghargaan. Ini tentang motivasi, semua tentang motivasi. Sedangkan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat terencana maupun tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak pernah dilibatkan, itu namanya hukuman. Dan yang menjadi konsekuensi adalah terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Sedangkan pada restitusi menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan. Nah ini sudah pada tahap restitusinya. Kalau berkolaborasi untuk mengajarkan mereka mencapai solusi. Nah ini untuk masalah mereka dengan membantu berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Itu tentang teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Adapun keyakinan kelas, nah ini keyakinan kelas. Di setiap awal pembelajaran, pasti seorang pendidik akan menempuh atau akan bertemu dengan kelas yang baru, dan di sana pasti kita menyusun keyakinan kelas. Yang menarik dari keyakinan kelas adalah keyakinan kelas itu tidak berbentuk kalimat yang negatif, tetapi kalimat positif yang memotivasi. Karena hubungannya dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi, tidak ada kalimat negatifnya. Sebagai contoh, ini kelas 9A memiliki keyakinan kelas seperti ini. Satu, disiplin, tentang disiplin. Masuk kelas dengan disiplin, keluar kelas pun juga dengan disiplin, sesuai waktu jam pembelajaran. Sehingga tidak ada lagi namanya anak keluar masuk ketika pembelajaran sedang guru menerangkan, menjabarkan. Tidak ada anak yang keluar masuk dengan seenaknya. Masuk tepat waktu, keluar pun juga tepat waktu. Yang kedua, memperhatikan guru saat menjelaskan pembelajaran. Bapak Ibu, namanya memperhatikan itu menggunakan panca indera. Ya mata untuk melihat, ya telinga untuk mendengar, ya pikiran untuk memikirkan, dan hati untuk merasakan. Bahkan mulut tidak digunakan, kecuali pada saat dipersilakan oleh guru. Silakan bicara, ada waktu dan ada tempatnya, sehingga anak menjadi fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga, makan dan minum di luar pembelajaran. Ini kita berikan keyakinan kelas karena makan minum memang kebutuhan, tetapi saat pembelajaran ya di luar itu. Pas pembelajaran fokus untuk memperhatikan penjelasan guru. Dan terakhir yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Keyakinan, jika anak begitu membaca pengennya yakin, oh iya ini kebutuhan yang harus saya miliki. Motivasi dari dalam diri, intrinsik. Selanjutnya, 5 posisi kontrol bagi guru. Bapak Ibu, kita memiliki 5 posisi di sini.
Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, atau sebagai pemantau atau manajer. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukum fisik maupun verbal. Dengan kata-kata, dengan fisik. Kamu telah melanggar peraturan sekolah, silakan jongkok 5 kali keliling lapangan. Dengan fisik maupun dengan verbal. Namanya penghukum. Yang kedua, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan. Karena budayanya kalau tidak dihukum, anak-anak tidak mau menurut ini, cenderung melawan, bahkan selalu dilanggar. Yang ketiga, membuat merasa bersalah. Ciri-cirinya adalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman ataupun merasa bersalah. Bahkan anak-anak atau murid kita merasa rendah diri ketika kita berada dalam posisi membuat merasa bersalah. Saya akan menyalahkan siswa, akan kamu itu harus ini, kamu itu harus ini. Dan yang kedua, posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Oh, ternyata saya memiliki rasa tidak percaya diri karena saya telah mengecewakan orang-orang di saya ini. Membuat merasa bersalah. Yang keempat, yang ketiga, sebagai teman. Ada dua Bapak Ibu. Yang pertama positif, tentang teman sebagai positif maupun teman sebagai negatif. Yang positif, berupaya menghubungkan hal yang baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sedangkan yang negatif, suatu saat guru membuat tidak membantu murid, maka akan merasa dikecewakan. Setelah ini saya punya contoh-contoh perkataan mana yang termasuk dalam 5 kontrol guru. Pemantau. Ya memantau. Mana gitu ya memantau. Berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Biasanya mengandalkan perhitungan dan catatan. Kamu sudah melanggar peraturan 5 kali. Mau gimana? Kamu sudah melanggar 10 kali. Nih, terus gimana? Pemantau. Sedangkan yang terakhir yaitu menggunakan manajer. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Kita dipacu dalam manajer ini untuk membuka pemikirannya murid bagaimana dia harus bersikap, berpikir dan menganalisis kebutuhannya. Sedangkan dua, menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensinya, tetapi berkolaborasi memperbaiki kesalahan yang ada. Saya punya soal. Mari kita lihat. Yang pertama, mari kita lihat. Sanksi atau konsekuensinya apa? Masuk dalam kata 5 kontrol guru sebagai guru Farisa. Penghukum, mari kita lihat. Karena apa? Karena konsekuensinya sudah ada, sanksi dan konsekuensinya di mana? Yang kedua, patuhi aturan saya atau awas. Bapak Yadi, penghukum. Yes. Nomor 3, ayo bantulah diri bapak ya. Bu Namri. Pemantau. Manajer. Oke, kita lihat. Teman ternyata. Karena dia seakan-akan mengajak dia untuk sebagai teman. Yang keempat, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Kan bisa. Yang akan bisa Pak Yadi.
Dan yang kelima adalah apa rencana kamu untuk memperbaiki kali ini? Ini kata-kata yang sering sekali kita dengar. Ternyata bisa pernah mengalami semuanya pasti deh. Iya, mengalami semuanya. Bahkan lebih sering yang mana, Bu? Menghukum pernah, memantau sudah, teman juga sudah, membuat asam orang dan manajer baru ternyata ini dilakukan. Iya. Nah, ini sebagai refleksi bagi masing-masing dari diri kita. Bapak Ibu, sampai hari ini IKM implementasi kurikulum merdeka itu mengacunya pada ini 5 profil pelajar Pancasila yang mana diterjemahkan ke dalam salah satunya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana di situ murid adalah memberikan kemerdekaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya menuju Indonesia yang lebih baik. Profil pelajar Pancasila. Dan di sini ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Jika kita melihat di sebelum ini sifat diri tadi sebenarnya dia pengen apa kebutuhannya? Kenapa harus tidur di kelas? Kita lihat satu-satu. Ada 5. Bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan atau rasa diterima. Yang pertama, kebutuhan hidup atau survive, meliputi kesehatan, meliputi rumah maupun makanan. Karena untuk hidup, kebutuhan dasar manusia, kehidupan, survive. Yang kedua bisa juga dengan kasih sayang dan rasa diterima. Hubungannya dengan kebutuhan psikologis, yaitu akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompoknya, ataukah untuk tetap berhubung dengan orang lain karena hubungannya dengan psikologis, jiwanya pengen diterima, pengen disayang. Yang ketiga, penguasaan, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, membuat pencapaian, kompetensi diakui, dihormati, itu namanya adalah penguasaan, yaitu untuk pengakuan dan kemampuannya dihargai orang lain, namanya adalah penguasaan. 5. Kebebasan, bebas, yaitu suka mencoba-coba hal baru ataupun senang mencoba hal yang baru dan tidak terlalu terpengaruh dari orang lain sehingga merasa suka dirinya sementing aku senang ya lain enggak. Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan saja, mencari kesenangan bermain maupun senang-senang saja. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya monggo? Belum ada? Kita lanjutkan lagi. Segitiga restitusi meliputi 3 tahapan. Yang pertama mulai dari tahapan paling bawah, yaitu segitiga restitusinya adalah suatu dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seorang murid ketika melakukan suatu kesalahan bisa ditempuh salah satunya dengan segitiga restitusi. Meskipun tidak semuanya bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Kadangkala dengan pendekatan restitusi juga anak sudah bertanggung jawab dan sudah mandiri menyelesaikan persoalan. Tapi kadang-kala harus ditempuh segitiga restitusi. Tahapannya adalah yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua setelah stabil identitas, validasi tindakan yang salah. Benar ya yang melakukan itu salah. Kita membenarkan memang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang harus dilaksanakan. Tahapannya menstabilkan identitas. Berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Siapapun berbuat salah. Dan di sana prinsipnya adalah kegiatan dari proses pembelajaran.
Yang kedua, berusaha menggeser identitas murid dari gagal menuju sukses. Ini pada tahap 1, stabilkan dulu identitasnya terhadap anak. Setelah stabil identitasnya, masuk pada yang kedua. Contoh kalimatnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi dan mencari solusi dari tulisannya. Kata-kata yang lebih menenteramkan, jika segera itu bisa disebut sebagai menenteramkan, melegakan jiwa anak agar ia melakukan kesalahan dan mandiri pada menjawab atas kesalahan. Stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, setelah stabil identitasnya, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan memiliki tujuan yang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pasti melakukan kesalahan, apa tujuannya? Ada tujuannya pasti. Menggeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Distimulus lagi anaknya agar apa? Proaktif. Dan yang terakhir, mengenali dan mengerti kebutuhan murid, memperbaiki hidupnya yang baik. Sudah stabil, lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya, Bapak Ibu. Padahal kamu bisa untuk melakukan yang lebih buruk dari itu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kenapa bisa melakukan ini? Apa alasanmu melakukan ini? Yang ketiga, patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting dan yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap, namun harus menambahkan sikap yang contoh kalimat validasi tidak salah. Dan terakhir, menanyakan keyakinannya. Murid akan memberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Lalu yang kedua, mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kalau sudah salah, apa yang harus kamu lakukan? Ketika restitusi, pertama stabilkan identitas, yang kedua konfirmasi, validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, saya punya pertanyaan ini. Contohnya kalimatnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kalau dalam lingkungan kelas, sekolah dia kelasnya. Kalau dalam keluarga ya keluarganya. Yang kedua, apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa sih yang sudah kita sepakati? Tolong dijelaskan. Terus, yang ketiga, kata yang contohnya adalah apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi apa? Menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan adalah sesuatu yang dianggap baik dan diyakini untuk dilaksanakan. Oke, situ restitusi. Contoh kasus tadi masih yang tadi masih. Nah, di sini lalu selanjutnya. Nah, pertanyaannya sekarang. Dengan kasus Fadli 9A tidur di kelas, saya punya 3 pertanyaan. Nomor 1, dalam kasus di atas, posisi apakah yang harus diambil Pak Ahmad terhadap Fadli? Jelaskan jawabannya. Tentang posisi kontrol guru, nomor 1. Karena sering sekali menghadapi siswa yang tidur di kelas atau mungkin membuat onar di kelas, gojek, dan sebagainya. 2, kebutuhan apa yang diperlukan Fadli ketika dia tertidur dalam pembelajaran? Mengapa demikian? Hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga, langkah apa yang harus dilakukan? Maka restitusinya seperti apa yang harus ditempuh? 5. Baik, Bapak Ibu siap untuk membuat orek-orekan terkait dengan pertanyaan ini yang sering kita temui baik di kelas maupun di lingkungan di luar kelas.
validasi tindakan salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Iya. Tanyakan keyakinan. Kira-kira seperti apa? 15 apa Bapak Ibu? Kita akan lihat seperti apa hasilnya. Tiba waktunya untuk konfirmasi. Nomor 1. Dalam kasus di atas, yaitu si Fadli kelas 9A, dia tertidur ketika pembelajaran informatika. Pertanyaannya, posisi apakah yang harus diambil oleh Pak Ahmad terhadap Fadli? Jelaskan jawaban Anda. Monggo, silakan yang akan menjawab. Oh, Bu Irma, Bu Irma, silakan. Iya. Kalau kita lihat tadi Pak Ahmad menjelaskan ada 5 posisi kontrol dulu ya. Ji. Kalau saya ambil yang sebagai manajer. Manajer, alasannya Bu? Alasannya karena di sini murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ji. Baik. Bagaimana kebutuhan yang harus dirinya? Ji. Apa? Yang dibutuhkan dirinya. Oke. dan orang lain. Oke. Ada tambahan dari kasih. Oke. Terima kasih Bu Irma. Jawabannya adalah posisi sebagai manajer. Adakah yang lain? Tidak ada. Oh, Bu Dasi ada. Mau Bu Dasi? Ya, untuk yang di posisi sebagai manajer, jadi anak tersebut mempunyai konsekuensi apa karena dia melakukan aktivitas itu, Iya. terus kolaborasi sama Pak gurunya untuk melakukan apa yang Baik. Oke. Terima kasih sekali. Mari kita lihat 2 jawaban dari Bu Irma dan Bu Dasi. Nomor 1 jawabannya adalah manajer. Manajer. Kenapa bisa manajer? Karena dengan mengambil posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Terima kasih Bu Irma, jawabannya terus betul, maupun kebutuhan dari orang lain, yaitu menekankan bukan pada kemampuan berkonsekuensi, tetapi berkolaborasi menemukan bagaimana harus memperbaiki kesalahan yang ada. Bapak Ibu, ini salah satu dari 5 posisi kontrol dulu yang harus dimiliki. Meskipun dalam kenyataannya kita harus melihat lagi seperti apa kesalahan dari anak. Tapi yang paling penting adalah posisi manajer. Yang kedua, jawaban kedua. Monggo jawaban kedua. Oke, monggo Bu Sunami, silakan. kebutuhan kebebasan. Kebebasan. Kenapa Bu? Karena pagi itu kalau merasa ngantuk ya tidur saja. Dia ngantuk tidur, terpengaruh oleh orang lain. Tetapi dalam keseharian kita tahu bahwa bebas itu juga dipengaruhi atau dibatasi oleh hal orang lain. Apakah merugikan orang lain? Kalau tidak, kita juga harus. Terima kasih. Ada lagi Bu sudah? Ya, mengganggu atau tidak, merugikan atau tidak. Tapi pasti kan merasa ngantuk ya udah tidur. Ya, dia merasa bebas. Masa bebas ya. Bebas. Baik. Adalah kebutuhan apa yang diperlukan Fadli? Kita lihat jawabannya. Ibu Sunamri mengungkapkan bahwa kebutuhannya adalah kebebasan dengan tidak mengganggu orang lain. Pengen tidur ya sudah tidur. Tetapi kita harus ingat bahwa kebebasan itu ada yang harus dibatasi, yaitu orang lain. Apakah terganggu? Apakah juga menggunakan hak orang lain? Mari kita lihat jawabannya. Nomor 2 adalah kebebasan. Ya, betul Bu, terima kasih. Betul, adalah tidak terpengaruh dengan orang lain. Saya tidur ya sudah tidur saja. Tidak perlu mengganggu orang lain. Saya tidur saya, yang merasakan saya, orang lain itu dia pengen pembelajaran ya sudah pembelajaran. Saya tidur. Ternyata kebutuhannya adalah kebebasan. Bebas. Kalau menurut saya Pak, sebebas-bebasnya orang itu tetap harus melihat tempat, waktu, momen. Jadi dia harus menggunakan etika, moral, sosial. Seperti itu harus diterapkan. Kemudian dia berkata saya tidur ya saya tidur saja. Menurut saya ya agak kurang benar. Gitu. Itu pendapat saya.
Oke, terima kasih Ibu. Memang leres karena dibatasi dengan orang lain dan tempatnya. Tadi si Fadli ini ketika pembelajaran, artinya tempatnya di sekolah. Sekolah tempatnya untuk berkembang bersama, menuntut kodrat murid menuju kebahagiaan yang tingginya sesuai dengan filosofi KHD. Tapi kalau untuk tidur, berarti tidak sesuai. Terima kasih Bu, tempatnya. Lalu waktunya, momennya, momen pembelajaran, ya mengikuti pembelajaran, bukannya malah tidur. Terima kasih tambahannya Ibu. Nomor 3, langkah restitusi apa yang seharusnya ditempuh oleh Pak Ahmad? Langkah restitusinya. Monggo silakan. Oh, Pak Yadi, monggo Pak, silakan Pak Yadi. Langkah restitusi seperti apa yang harus ditempuh Pak Ahmad dan Bapak Ibu? Jelaskan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di mana Pak Ahmad menuntun Fadli untuk menyadari kesalahannya bahwa setiap orang itu pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Yang dimana bahwa di situ menanyakan apa alasan Fadli itu tidur di kelas. Yang ditanyakan adalah alasannya. Kemudian untuk berikutnya restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan bahwa Pak Ahmad meyakinkan dan menanyakan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi di situ adalah pertanyaannya adalah apa yang akan kamu lakukan. Ini adalah untuk meyakinkan sesuatu yang telah dilakukan. Oke, terima kasih Pak Yadi. Jawabannya Pak Yadi adalah 3 langkah restitusi. Mari kita lihat jawabannya yang ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Leres Pak, terima kasih. Yaitu setiap orang memang pernah mengantuk. Semua orang pernah mengantuk. Stabilkan dulu identitasnya. Menanyakan kesalahannya, bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Stabilkan dulu. Sehingga anak akan merasa iya, semuanya juga salah. Saya pernah salah, Bapak Ibu pun pernah salah. Stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, langkah yang kedua setelah mengetahui kesalahan, yang kedua validasi tindakan salahnya, yaitu kita tanyakan alasannya. Mengapa Fadli tidur di kelas? Alasannya apa? Kalau sudah ditempuh yang pertama stabil, maka yang kedua siswa pasti akan memberikan alasannya. Meskipun alasannya kadang tidak bisa diterima dengan kita, tapi dia sudah berusaha untuk menggali idenya. Apa masalahnya? Apa alasannya Fadli tidur di kelas? Ketika sudah validasi, yang ketiga kita tanyakan keyakinannya bahwa melakukan untuk memperbaiki kesalahannya bagaimana? Kita tanyakan apa yang harus kamu lakukan Fadli agar tidak tidur di kelas kembali. Begitu, jadi 3 langkah restitusi ini ditempuh agar anak merasa lega, anak merasa untuk dihargai, kebutuhannya juga dipenuhi, dan kita sebagai guru mohon maaf tidak menjadi penghukum, tidak menjadi pemantau saja, hanya memantau atau merasa bersalah. Kadang kalau sebagai teman kita justru direndahkan begitu. Tapi dengan sebagai manajer yang menempuh sindikat restitusi itu yang terbaik dalam menangani permasalahan yang ada di sekolah kita. Dan saya punya video terakhir terkait dengan Fadli, penanganannya Fadli. Mari kita lihat. Fadli, ya Pak. Tadi pembelajaran Pak Ahmad informatika kami tidur. Memang tidur ya. Kenapa bisa tidur saat pembelajaran? Tidur kemalaman. Jam berapa? Jam 1:30. Jam 1:30. Kegiatanmu apa aja itu? Sepak bola sampai jam sekian. Main sepak bola atau game sepak bola? Sepak bola di mana? Di futsal, bola, futsal.
Tetapi karena itu ada waktu dan ada tempatnya. Kamu tadi jujur di kelas, betul Mas? Salah. Kenapa Mas salah? Harus di sekolah? Belajar. Baik. Nah, dengan seperti ini kamu menyadari kesalahanmu. Ketika jadwal pembelajaran, ya mengikuti pembelajaran dengan baik, bukan malah tidur. Terus kalau sudah tahu kamu salah, tidur tidak boleh di kelas, maka apa yang kamu lakukan? Ya betul. Itu saat itu boleh kamu punya bakat di sepak bola. Silahkan dikembangkan, ini bagus. Dan sepak bola malam, futsal malam pun silahkan dilakukan. Tetapi ketika itu besok libur ya. Kalau sudah pembelajaran sudah tidak libur, sekolahnya masuk besok paginya tidak usah sepak bola, futsal dulu. Melainkan apa yang kamu lakukan? Belajar, membaca, berlatih, dan itu lebih cepat. Ya, sehingga nanti pembelajaran kamu jadi bersemangat, tidak ngantuk lagi. Kalau di kelas kebetulan merasa ngantuk, kamu izin kepada gurunya, Pak, saya izin mohon maaf, mau cuci muka, biar fresh, tidak ngantuk lagi. Yang kedua, fokus dalam belajar. Malamnya tidur cepat dan aktivitasnya lebih banyak untuk belajar. Coba dengan eksersis. Terima kasih ya Pak ya. Bisa dilakukan itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sampai pada tahap refleksi. Saya pengen tahu pendapatnya Ibu. Refleksi hari ini Bu. Pembelajaran kali ini menarik. Satu karena ternyata apa yang kita lakukan selama ini bertolak belakang betul dengan yang harus dilakukan sebagai guru baru di BMM. Misalnya video tadi menggambarkan hal yang sesungguhnya alangkah tidak akan ketemu masalah yang luar biasa di sekolah ini di setiap harinya nanti. Terima kasih Bu atas refleksinya Bu. Terima kasih J. Itu yang kita harapkan semuanya nih Bapak Ibu. Ada lagi satu lagi barangkali refleksi Bu, Bapak Ibu. Terima kasih pengetahuan siang hari ini cukup menambah wawasan bagi kita. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ahmad yang telah memberikan wacana atau pengetahuan baru. Meskipun mungkin ketika dalam prakteknya kita sudah melakukannya, cuma tidak tahu istilahnya. Kalau sekarang kan ada restitusi ini apa dan tahapan-tahapan itu secara naluri sudah kita lakukan, kita praktekkan ketika menangani siswa yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada lagi satu lagi mungkin? Tidak ada. Bapak Ledi tadi tentang apa? Istilah restitusi yang mungkin juga Bapak Ibu yang lain selanjutnya mungkin itu untuk istilah restitusi itu kan mungkin kalau pernah saya baca itu kan proses dalam pembelajaran dalam menangani siswa ya ini tidak dijelaskan lebih rinci tentang segitiga restitusi. Terima kasih. Segitiga restitusi. Jika melihat dari yang ini, gambaran aslinya seperti ini loh Pak. Ketinggalan berarti yang kecil-kecil. Ketinggalan mungkin. Dimulai dari menstabilkan identitas dulu. Yang dimaksud menstabilkan itu kita dengan nada yang tidak terlalu keras kepada anak, tapi efektif Pak. Nada bicaranya enak didengar, kemudian mulajeng kita yakinkan dulu bahwa stabilkan dulu
anak emosinya tidak meledak. Oke. Nah, yang pernah kita lakukan kalau sekedar institusi memang tidak bisa ketika sakit pas pelaksanaan pembelajaran. Maka paling efektif adalah mengajak siswa, mengajak murid yang melakukan kesalahan untuk menempuh restitusi ketika tidak pembelajaran. Sehingga di ruangan sendiri atau mungkin di jam sendiri pas istirahat kita panggil anaknya. Tadi kenapa? Kita stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Jadi seakan membawa dalam dirinya anak, dalam jiwa anak itu, iya saya salah, tapi juga bapak ibu guru, teman lain, orang lain juga pernah salah. Berarti tidak apa-apa dengan salah. Iya memang tidak apa-apa. Harus stabil dulu emosinya, stabilkan dulu. Bahwa identitas murid adalah sedang dalam proses belajar. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Banyak yang sudah melakukan kesalahan dan kamu tidak satu-satunya. Agar anak merasa terstimulus. Oh iya, saya juga salah. Tahap pertama, stabilkan dulu identitasnya. Tahap yang kedua setelah stabil adalah validasi pada tindakan yang salah. Di sini adalah mengorek atau istilahnya menstimulus anak. Kita tanyakan apa alasannya. Tentu yang kedua ini, langkah kedua setelah stabil. Kalau anak sudah stabil emosinya, amarahnya sudah mereda, akan menjawab dengan jawaban yang paling benar, paling dia rasakan apa, dan paling kita bisa menerima itu. Iya Pak, saya tidur di kelas karena tadi malam tidurnya kemalaman. Tapi mengatakan begitu. Iya memang betul saya tidur di kelas. Mengakui dulu, pasti biasanya anak akan mengakui. Ketika sudah tervalidasi tindakannya salah, lalu langkah yang ketiga adalah bagaimana kita meyakinkan, menanyakan keyakinan. Ini hubungannya sebetulnya dengan keyakinan kelas. Bahwa di awal pembelajaran pasti ada namanya keyakinan kelas. Yang saya buat ini kelas 9A. Awal sekali masuk sebagai wali kelas, saya membuat keyakinan kelas 9A. Dan yang kita biasanya adalah keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan cenderung kita membuatnya dengan anak melibatkan, tetapi secara kalimatnya lebih banyak mengancam menjadi. Dilarang buang sampah sembarangan, denda 2.000. Dilarang mengambil barang milik orang lain, menyapu. Dilarang berisik atau mengganggu orang lain, mengganggu siswa lain. Jawabannya, hukumannya adalah membersihkan kelas misalkan. Itu namanya peraturan kelas. Tetapi keyakinan kelas adalah suatu proses yang disusun secara bersama dengan murid, melibatkan keaktifan murid untuk menyepakati, meyakini satu tindakan yang benar, yang positif, dan dengan menggunakan kata-kata yang memotivasi agar ia tahu bahwa oh iya ternyata motivasi itu motivasi. Membacanya tidak dengan terkesan mengekang gitu, tidak terkesan mengancam, tetapi membuat motivasi. Disiplin, masuk kelas tepat waktu, keluar kelas pun juga tepat waktu. Disiplin. Yang kedua, memperhatikan guru saat menjelaskan pembelajaran. Memperhatikan, gunakan mata, gunakan telinga, gunakan otak, sehingga tidak ada lagi yang siswa itu tidak memperhatikan. Pandangannya keluar, membuat berisik di kelas, tidak ada. Yang ketiga, makan dan minum di luar pembelajaran. Saat pembelajaran, ya fokus. Meskipun bawa minum dan makanan, iya, tetapi fokusnya adalah memperhatikan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan. Kalau kita ganti kata-katanya menjadi semacam mengikat dan memaksa gitu, seakan ada beban gitu. Dilarang masuk kelas terlambat. Nah itu. Jadi kadang-kadang keyakinan itu tidak ada solusi, tidak ada hukuman, tapi sudah menjadi solusi dari permasalahan. Makasih Pak Wardi. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini pun saya dapatkan pas pendidikan PGP Pak, dapatnya pendidikan restitusi, keyakinan kelas,
di kebutuhan manusia, posisi kontrol guru juga di PGP. Menarik. Gitu. Jadi awalnya beban Bu PGP itu melihat, aduh kok banyak sekali itu. Kalau dalam satu modul ini modul 1-4, kita modul ada 3, satu modul itu ada 4 ini. Besok di modul 2, 2.1, 2.2, 2.3. Di modul 3, 3.1, 3.2, 3.4. Pada setiap modul ganti pasti ada 5 tugas. Kayak cerita mawon, itu benar motivasi. Berbagi lagi. Berbagi lagi di sini. Baik. Berbagi pakai dari Ya, sekiranya Mbak Faisal, Mbak Etin, oh Mbak Telu. 1, 2, oh iya. Oke. Setiap topik sepertinya memang perlu dibahas seperti ini. Kepuasan. Ini aja baru sedikit dari budaya positif ya tadi ya. Jadi Apa tadi? Titik-titik positif ya tadi. yang disiplin positif. Nah, disiplin positif itu hanya sebagian dari. Padahal kita kan akan itu nanti kita observasi. Iya, oke. Oke. Kita pun juga tertantang Bu untuk ini tugas-tugasnya ternyata harus dibaca lagi, harus melihat lagi. Saya merasa ketika selama ini kan kita kan jarang mulai ada kuliah gitu kan, ada apa sih mas, kok begitu, kok ngantuk di kelas itu kan tidur lagi ya. Mungkin itu saya beli dari Sudah menemukan yang tadi, sudah restitusi Sudah menemukan cuma istilahnya berbeda. Karena ini kan ada pengelompokan, ada validasi setelah validasi nomor 2 ya. Yang pertama itu stabilikan, terus itu sudah menempuh cuma istilahnya yang tidak tahu. Iya, terima kasih Bu. Apa bedanya keyakinan kelas sama kesepakatan kelas? Kalau kemarin kan kesepakatan kelas itu gini, konsekuensinya gini konsekuensinya gini. Nah itu boleh apa tidak? Ya Bu, yang paling betul tidak semuanya betul, tetapi bedanya kalau kesepakatan kelas itu ada hubungannya. Pasti Iya. ada konsekuensinya. Maaf, konsekuensi. Tapi kalau keyakinan, ya diyakini itu benar, sehingga tidak perlu konsekuensi sudah dilaksanakan. Itu keyakinan. Lebih baik ini berarti ya. Jadi, Dengan kesadaran sendiri, dengan penuh tanggung jawab. kalau di yang kita bagikan pas beberapa 3 kali loka ini, keyakinan kelas melibatkan murid untuk menyusun. Boleh dengan tulisan, boleh juga dengan menggunakan pendapat. Ditulis di depan atau menulis dengan kertas lalu ditempel-tempel dibahas satu persatu bisa. Tapi yang menarik tidak ada kata negatifnya kalau di keyakinan. Terus kalau ada yang melanggar itu nggak ada konsekuensi ke depan. Tindakan terakhir. Tindakan terakhirnya itu. Memang tidak semua bisa dilakukan dengan restitusi. Tapi ada bapak ibu guru yang mengizinkan makan dan minum. Minum. Makan Iya. makan ada pakai. Ada. Ya, bagi awal jajan juga. Ini kata-kata indah, kata-kata indah dan puitis dan hanya maaf baru pada teori. Saya melihat untuk yang terakhir ya. Ayo, oh, kelas itu dipakai. Tapi saya masuk itu baru misal jam nanti saya masuk setelah istirahat pasti berfoto lagi. Sama Bu, sama dia. Berarti tidak selalu ya. Ini motivasi Karena yang ada di sepatu itu walaupun sudah dipotong dia tetap masih ada. Tetap masuk. Iya. Jadi jalan keluarnya keset. Sudah, tapi sudah dibagikan sekarang. Kesetnya sudah. Bukan Bu, sebenarnya saya kalau keliling itu di BK itu menumpuk 6 keset. Di 9A itu ada 4 program. Iya. Tapi ada satu kelas yang Tidak ada. Anak belum mampu merawat dan menjaga fasilitasnya. Sekian kita sampai di akhir kegiatan, yaitu tentang pemahaman disiplin positif. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca doa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Salam